Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Matematika Dasar 2 ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kebiasaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Baik, materi kita ya masih terkait dengan integral. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan anti turunan atau integral tak tentu ya, jadi integral tak tentu. Nah, mulai hari ini kita akan masuk ke integral tentu. Tapi sebelum masuk ke integral tentu, kita harus melewati beberapa materi pendahuluan ya. Jadi sebelum masuk ke intinya dari integral tentu, nanti kita mempelajari beberapa materi pendahuluan. Salah satunya nanti notasi sigma gitu ya. Jadi akan kita pelajari. Oke, langsung saja ya. Jadi kita integral tentu. Nah, ini sebentar. Oke ya. Nah, jadi integral itu nanti kita akan banyak membahas tentang luas gitu ya. Kalau kemarin itu derivatif atau turunan itu membahas tentang pencarian garis singgung. Jadi pada geometri memunculkan dua pemikiran terpenting dalam kalkulus. Yang pertama, pencarian garis singgung. Ini pada waktu turunan kemarin ya. Nah, kalau integral ini nanti itu akan banyak mempelajari tentang luas gitu ya. Pencarian luas. Nah, untuk pencarian luas ini kita akan menggunakan integral tentu atau definite integral. Nah, kalau kemarin integral tak tentu atau anti turunan itu baru pendahuluan gitu ya. Jadi awalan sebelum masuk ke integral tentu. Ya, jadi kalau kemarin ketika turunan itu banyak membahas tentang mencari garis singgung gitu ya. Ya, semoga kemarin itu ya yang dibahas. Kemudian kalau yang sekarang ini nanti pencarian luas gitu ya. Nah, kalau untuk mencari luas yang seperti ini ya masih gampang ya. Luas segi 4, luas jajar genjang, luas segitiga gitu ya, atau poligon itu masih gampang gitu ya. Nah, kalau kita mulai dengan mendefinisikan luas sebuah segi 4 ini ya. Ini kan dengan panjang kali lebar saja sudah cukup ya. Kemudian dari sini diturunkan rumus-rumus untuk jajar genjang. Jadi ini segi 4 ya, panjang kali lebar. Kemudian ini jajar genjang, alas kali tinggi gitu ya. Kemudian segitiga setengah alas kali tinggi. Kalau poligon dipecah-pecah gitu ya. Ini materi SD kelas 4 ya, materi SD kelas 4. Jadi kalau ada beberapa bangun misalnya seperti ini.
misal ada bangunnya, sebentar ini kok error ini misalnya ini. Nah, misal seperti ini ya, ada bangun seperti ini, bisa dipecah-pecah gitu ya. Ada segitiga, ini segi 4 atau persegi lah ya. Nanti luas 1 ditambah luas 2. Nah, ini masih gampang ya. Jadi barisan gambar pada gambar 1, berarti gambar 1 ini semua ya, memberi saran bagaimana ini dikerjakan. Bahkan dalam pengaturan yang sederhana ini jelas terlihat bahwa kita ingin agar luas memenuhi 5 sifat. Yang pertama, luas sebuah daerah rata atau bangun datar ya, adalah bilangan real tak negatif. Jadi kalau luas itu nggak ada yang bilangannya luasnya negatif, nggak ada ya. Kemudian luas segi 4 adalah hasil kali panjang dan lebarnya. Keduanya diukur dalam satuan yang sama, hasil dalam satuan persegi, pokoknya persegi ya, sentimeter persegi. Ini ada feet itu kalau ukuran di luar kan ada berapa kaki gitu ya. Kalau kita familiar menggunakan sentimeter persegi gitu ya, atau meter persegi ya. Jadi kalau luas ada satuan perseginya gitu ya. Kemudian daerah-daerah yang sama dan sebangun mempunyai luas yang sama gitu ya. Daerah-daerah yang sama dan sebangun mempunyai luas sama. Jadi misal ada 2 buah segitiga, anggap aja ini misalnya sama. Kalau tak kasih tanda gini, anggap aja ini besarnya sama ya, panjang sisi-sisinya sama semua gitu ya. Daerah-daerah yang sama dan sebangun mempunyai luas sama. Jadi sama dan sebangun. Sebangun itu ya berarti sama-sama bangun datar segitiga, sama-sama bangun datar segitiga. Kemudian sama panjang-panjang sisinya ya, sama, itu mempunyai luas yang sama. Kalau ini luasnya misal 20 cm persegi, ini juga 20 cm persegi. Kemudian yang keempat, luas gabungan dua daerah yang hanya berimpit pada sebuah ruas garis sama pada sebuah ruas garis sama dengan jumlah luas kedua daerah tersebut. Nah, ini contohnya ini tadi ya. Jadi dua gabungan dua daerah. Nah, ini kan daerah segitiga, ini segi 4. Yang hanya berimpit pada sebuah ruas garis. Ini kan berimpit pada sebuah ruas garis. Ya. Ruas garis yang sama. Ini ruas garis. Nah, ini sama dengan jumlah luas kedua daerah tersebut. Jadi ya, ini luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua. Ini sama dengan luas bangun ini. Kemudian jika sebuah daerah berada di dalam daerah yang kedua, maka luas daerah pertama lebih kecil daripada atau sama dengan luas yang kedua. Misal ada bangun, ini misal segi 4, dalamnya ada segi 4 lagi misal. Jika sebuah daerah berada di dalam daerah yang kedua, ya, sebuah daerah ini yang ya, yang satu. Ini satu, sebuah daerah berada di dalam daerah yang kedua. Daerah yang kedua itu yang 2, ini daerah 2 ya.
daerah satu, daerah kedua. Maka luas daerah pertama lebih kecil daripada atau sama dengan luas yang kedua ya. Jadi kemungkinannya cuma itu, lebih kecil atau sama dengan ya, luas yang kedua. Jadi ini apa 5 sifat ya dari bangun datar ini ya. Jadi luas apa ya, dari luas itu ya, 5 sifat dari luas ya, luas bangun datar. Kemudian ketika kita meninjau suatu daerah dengan batas melengkung, kalau yang tadi kan batasnya kan garis ya, garis lurus semua ya, lurus, jadi garis lurus, garis-garis lurus. Nah, kalau kita membahas luas atau luas suatu daerah dengan batasnya melengkung, ya, batasnya melengkung. Misal di sini dicontohkan lingkaran, ya. Jadi luas lingkaran. Kalau nanti di integral nanti ada luas di bawah kurva gitu ya, kurvanya gini. Diminta untuk mencari luas di bawah kurva ini. Misal, contohnya seperti ini. Jadi kurvanya kan melengkung gitu ya. Ketika kita meninjau suatu daerah dengan batas melengkung, masalah penentuan luas menjadi lebih sukar gitu ya. Jadi lebih rumit daripada ketika batasnya itu, luasnya itu batasnya garis lurus gitu ya, garis lurus. Makanya kan kebanyakan tanah gitu ya, kan batasnya kan lurus ya, garis lurus ya, biar bisa mudah menghitungnya, biar mudah menghitungnya. Tetapi lebih dari 2000 tahun yang silam, 2000 tahun yang silam, Archimedes menyediakan kunci untuk suatu penyelesaian. Perhatikan suatu barisan poligon dalam. Ini. Poligon dalam ini. Jadi poligon di dalam lingkaran ini ya. Ini kebetulan ini kan segi 4 ya. Kalau ini segi 8, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ini kira-kira 16 di sini dikatakan ya. Ini ada garis-garis ya, 16 poligon. Jadi perhatikan suatu barisan poligon dalam berarti poligon yang ada di dalam ini ya, yang mengaproksimasi daerah melengkung. Mengaproksimasi itu semacam membulatkan gitu ya, atau mendekati ya, gitu ya, mengaproksimasi daerah melengkung dengan kecermatan yang semakin besar. Ya, sebagai contoh untuk lingkaran yang berjari-jari satu, misal ini lingkaran, ketiga lingkaran ini mempunyai jari-jari satu, ya. Jari-jarinya satu, jadi sama semua. Ini R-nya sama dengan satu. Nah, gitu ya. Jadi sama semua. P1, P2, P3, misal itu lingkaran berjari-jari satu. Perhatikan poligon dalam beraturan P1, P2, P3 seterusnya. Misal ini P1, P2, P3 seterusnya. Ini nggak ikut ya. Dengan 4 sisi. Jadi P1 ini kan poligonnya dengan 4 sisi, kemudian yang P2 ini 8 sisi, yang ketiga ini 16 sisi. Dan seterusnya.
luas lingkaran adalah limit ketika n mendekati tak hingga dari luas-luas Pn ini. Jadi jika AF ini ya, AF menyatakan luas suatu daerah F, maka A atau luas lingkaran ini ya, ini sama dengan limit n mendekati tak hingga dari A Pn gitu ya. Jadi luas lingkaran di sini menggunakan limit gitu ya, mendekati dengan n mendekati tak hingga. Jadi semakin banyak poligonnya gitu ya, poligonnya semakin mendekati garis lingkarannya gitu ya. Jadi ini kan sudah hampir nggak terlihat ya garis-garisnya. Apalagi kalau diperbanyak lagi poligonnya ya, poligonnya semakin banyak semakin nggak terlihat ya. Pendekatannya seperti itu. Nah ini pendekatan pertama untuk lingkaran gitu ya, untuk luas daerah dengan garis lengkung, dengan batasnya itu garis lengkung. Nah, Archimedes melanjutkan lebih jauh dengan meninjau juga poligon-poligon luar. Jadi kalau tadi poligon-poligon dalam ya, jadi segi 4 bagian dalam ya, dalam dari lingkaran, poligon-poligon dalam ya, dari dalam pendekatannya. Kalau sekarang pendekatannya dari luar ya, meninjau juga poligon-poligon luar. Nah, kalau di sini disimbolkan T1, T2, T3. Nah, dia memperlihatkan bahwa Anda memperoleh nilai yang sama untuk luas lingkaran berjari-jari 1. Ya, jadi rumus luas lingkaran itu apa? Ada yang tahu rumus luas lingkaran? Luas lingkaran. Ya, luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Nah, dia memperlihatkan bahwa Anda memperoleh nilai yang sama untuk luas lingkaran berjari-jari 1, yakni pi ya. Jadi kalau jari-jarinya 1 kan berarti luas lingkarannya itu pi ya. Karena 1 kan 1 dikuadratkan pi. Tidak peduli apakah Anda menggunakan poligon dalam atau luar. Ya. Jadi ini hanya selangkah kecil saja dari apa yang dilakukannya dengan penanganan luas kita yang modern. Jadi nah ini yang modern gitu ya. Tapi ini kan yang gampang juga. Nanti belum ketemu kalau untuk menghitung luas daerah yang lebih rumit lagi, seperti tadi saya contohkan menghitung luas di bawah kurva gitu ya. Tapi ini hanya untuk pendekatan saja. Jadi untuk pendekatan, jadi Archimedes ini mencoba menghitung luas lingkaran dengan menggunakan pendekatan tadi. Yang pertama poligon dalam ya, poligon dalam. Kemudian yang ini poligon luar gitu ya. Dari perhitungannya kan tadi ketika menghitung yaitu menggunakan limit gitu ya. Jadi pendekatan gitu ya. Ketika menggunakan poligon-poligon dalam dan poligon-poligon luar, ternyata hasilnya sama gitu ya, hasilnya sama. Nah,
itu dari Archimedes. Seperti itu. Tapi ini sudah lumayan membantu untuk nanti ketika menghitung luas daerah yang lebih rumit, karena kalau ini yang dicontohkan kan sederhana ya, lingkaran gitu ya, lingkaran. Nah, selanjutnya kita menggunakan notasi sigma gitu ya. Jadi pendekatan kita untuk mencari luas daerah melengkung R misal gitu ya, ada luas daerah yang melengkung itu misalkan R, akan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, aproksimasikan daerah R oleh N segi 4 dengan N segi 4 yang diambil bersama-sama mengandung R, menghasilkan poligon luar atau terkandung di dalam R menghasilkan poligon dalam. Jadi yang pertama itu aproksimasikan daerah R, misal ada daerah misal gini ya, ada luas daerah misal dianggap aja ini lingkaran. Aproksimasikan daerah R ini ya, jadi luas daerah melengkung R oleh N segi 4 dengan N segi 4 yang diambil bersama-sama mengandung R, menghasilkan poligon luar ya. Berarti jadi seperti ini kan, poligon luar ya, poligon luar misal saya kalau nanti di luas daerah di bawah kurva itu nanti seperti ini, misal ada kurva seperti ini, nanti poligon luarnya seperti ini. Banyak segi 4 gitu ya, N segi 4. Aproksimasikan daerah R. Jadi misal diminta untuk menghitung R-nya seperti ini ya, luas daerahnya R, misal di sini ini luasnya R oleh N segi 4 dengan N segi 4 yang diambil bersama-sama mengandung R, menghasilkan poligon luar. Jadi poligon luarnya ini mengandung R, jadi poligonnya kan di luar ya, poligon luar, di dalamnya mengandung R ya. Jadi ini kan di luar berarti ya, poligonnya ya di luar. Nah kalau yang dalam nanti nah misal ini daerah R-nya nanti ini sampai full gitu ya, sampai full. Ini saya contohkan saja. Jadi kalau mengaproksimasikan tadi apa ya, membulatkan atau pendekatan gitu ya dengan daerah R itu ya, daerah R-nya kan yang ini di bawah kurva ini segitiga ya. Kalau di apa seperti segitiga ya, tapi ini kan bukan segitiga karena ini kurva ya, kurvanya kan melengkung ya. Nah, luasnya kan ini diminta untuk mencari ini.
Nah, kalau diaproksimasikan dengan N segi 4, menggunakan poligon luar. Jadi poligon luarnya ini mengandung R, di dalamnya itu ada R-nya. Nah, kalau pendekatannya dari poligon dalam, nah R-nya ini mengandung poligon dalam, menghasilkan poligon dalam. Jadi di dalam kurva ini, di dalam luas daerah di bawah kurva ini mengandung poligon dalam. Ya. Kemudian langkah kedua, carilah luas masing-masing segi 4. Nah, kalau bentuk seperti ini kan bisa dicari luasnya ya. Ini panjangnya berapa, kalau luas itu panjang kali lebar ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dikalikan, kemudian dijumlahkan tiap segi 4 ya, sama ini juga. Kemudian langkah yang ketiga, jumlahkan luas N segi 4 itu. Nah, ini kemudian dijumlahkan. Kemudian ambil limit ketika N mendekati tak hingga. Jika limit, nah kalau ini dihitung dengan limit, jika limit daerah poligon dalam atau poligon luarnya sama, kita sebut limit ini luas daerah. Jadi pendekatannya itu dari poligon luar, dihitung limitnya, ketemu berapa, kemudian poligon dalam, dihitung dengan limit, ketemu berapa. Jadi kalau hasilnya sama, nah, itu disebut luas dari daerah R, gitu ya. Luas dari daerah R. Nah, langkah 3 ini, langkah 3. Yang melibatkan penjumlahan luas-luas segi 4. Mensyaratkan kita untuk mempunyai suatu notasi untuk penjumlahan beserta beberapa sifatnya. Misalnya tinjau jumlah berikut. Jadi kan kalau ini ya langkah yang ketiga ini, jumlahkan luas N segi 4. Penjumlahan. Nah, ini mulai menggunakan notasi sigma. Jadi kalau luas yang pertama misal 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai seterusnya 100 kuadrat, gitu ya. Terus ini misal ada A1, A2, A3, A4, seterusnya sampai AN. Untuk menunjukkan jumlah ini dalam suatu bentuk yang kompak atau yang kalau bahasa kita itu konsisten, gitu ya. Kita tuliskan jumlah-jumlah ini masing-masing sebagai, nah ini yang pertama ini kalau dituliskan pada notasi sigma seperti ini. Jadi ini kalau dituliskan dalam notasi sigma, ntar pen saya error ini. Jadi sigma I kuadrat, di mana I ini dimulai dari 1 sampai dengan 100. Sampai dengan 100 ini ya. Ini kalau dituliskan dalam notasi sigma seperti ini ya. Ini yang bawah ini ya. Jadi sigma I kuadrat, di mana I ini dimulai dari 1 sampai dengan 100. Kalau yang bawah A1, A2, A3 seterusnya sampai dengan AN dituliskan dalam notasi sigma, karena ininya kan N ya. N berarti kan tidak jelas batasannya, gitu ya. N gitu ya. Jadi sigma A I, di mana I ini dimulai dari 1 sampai dengan N. Jadi A1, A2, A3, A4 seterusnya. Dan ini dijumlahkan ya, sigma itu ya, sigma. Jadi I, misal I-nya ganti 1, jadi 1 kuadrat ditambah I2, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Seperti ini dijumlahkan. Ini untuk
notasi sigma. Di sini huruf kapital sigma Yunani. Jadi ini notasi sigma ini dari tulisan Yunani ya, huruf-huruf Yunani. Kalau kita di Jawa kan ada aksara Jawa gitu ya, aksara Jawa. Thailand juga punya ya, huruf-huruf Thailand itu. Jepang, Korea, Cina itu punya sendiri-sendiri ya huruf ya. Nah, ini huruf, salah satu huruf Yunani ya. Dan kebanyakan simbol-simbol di matematika itu menggunakan huruf-huruf dari Yunani ya. Ya, karena mungkin ya itu penemunya orang Yunani ya, kayak Archimedes gitu ya. Orang Yunani dia menggunakan simbol sigma. Ya, kemarin juga corona ini kan penyimbolannya kan dengan penyimbolan matematika ya, penyimbolan matematika. Yang paling ganas kemarin kan apa kemarin coronanya, yang paling ganas yang muncul di sekitar bulan Juni ya kalau nggak salah ya. Dimulai di Kudus kalau nggak salah kemarin itu awalnya, dari Kudus, Jepara, kemudian nyebar ya. Jadi corona yang delta ya, delta, dia ada alfa, beta, kemudian ada delta. Kalau sekarang nggak tahu, ini katanya ada muncul lagi ya, muncul lagi. Semoga nggak separah yang delta kemarin coronanya, jadi bisa selesai. Karena kalau yang pas delta itu kan memang mengerikan ya, mengerikan karena hampir setiap hari dengar ambulan, dengar di masjid-masjid itu ada kabar layu gitu ya. Nah, itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah, itu sebelum Idul Adha kalau nggak salah. Itu yang paling mengerikan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai normal. Dan Idul Fitri tahun ini kan liburnya panjang sekali ya. Kemarin sudah diumumkan sama Pak Presiden, liburnya itu dari tanggal 29 sampai tanggal 8 ya, cuti bersamanya gitu ya. Itu berarti 10 hari, udah lama sekali itu. Padahal 2 Idul Fitri sebelumnya kan kita tidak boleh mudik gitu ya, walaupun sembunyi-sembunyi tetap mudik ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi huruf sigma ini Yunani, jadi huruf yang diambil dari huruf Yunani yang berpadanan dengan huruf kapital S, mengatakan bahwa kita menjumlahkan atau menambahkan semua bilangan berbentuk seperti yang ditunjukkan dengan indeks I, terus meningkat seiring peningkatan bilangan bulat positif, mulai dengan bilangan bulat yang diperlihatkan di bawah sigma dan berakhir dengan bilangan bulat yang di atas tanda tersebut ya. Jadi dimulai dari tanda yang di bawah ini ya, di bawah tanda sigma, kemudian berakhir di bilangan yang berada di atas tanda sigma. Jadi batas bawahnya ini di bawah batas atasnya ini. Tapi kadang ada penulisan di laptop ya, itu kadang ada penulisannya itu karena ya bawaannya dari laptopnya ya, itu nggak bisa di atas, jadi nggak bisa di atas
dan di bawah gitu ya, tapi di sini, biasanya di sini ya. Tapi tetap atas bawah, ini bawah atas gitu ya penulisannya, tapi penulisan standarnya seperti ini ya. Jadi ada batas bawahnya itu di bawah tanda sigma, kemudian batas atasnya di atas tanda sigma gitu ya. Jadi seperti itu penggunaan notasi sigma. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada sigma AIBI di mana I dimulai dari 2 sampai dengan 4. Berarti I-nya ini diganti 2 ya. I-nya diganti 2 dari A2 B2 ditambah, setelah 2 kan 3 ya, A3 B3 ditambah A4 B4. Kemudian oh ini salah ini ya. Ini sama dengannya dihilangkan. Kebanyakan sama ini juga. Kebanyakan sama dengannya. Jadi sigma dari 1 per J ya, di mana J ini sama dengan 1. Jadi sigma 1 per J dimulai dari J sama dengan 1 sampai dengan N ya. Itu sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 seterusnya sampai dengan 1 per N ya. Kemudian sigma K per K kuadrat plus 1, di mana K dimulai dari 1 sampai dengan 4 ya. Jadi 1 per 1 kuadrat plus 1 ditambah 2 per 2 kuadrat plus 1 ditambah 3 per 3 kuadrat plus 1 seterusnya sampai batas akhirnya itu 4 ya. 4 per 4 kuadrat plus 1. Jika semua CI dalam sigma C, ini CI ya, CI ini salah, ini angka 1, CI. Jika semua CI dalam sigma CI di mana I dimulai dari 1, oh ini I sama dengan I 1 ini ya. I sama dengan 1 sampai dengan N mempunyai nilai sama, katakanlah C, maka berarti kan walaupun diganti C1, C2, C3, C4, C5 tapi nilainya sama, C semua, jadi C plus C terusnya sampai C sebanyak N suku, sebanyak N ya, N suku, hasilnya adalah sigma C di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan NC. Jadi C-nya N suku. Nah, ini seperti kalau kita aljabar itu ya, aljabar itu misal 2x gitu ya. 2x itu kan sama dengan x ditambah x gitu ya, ditambah x. Nah seperti ini kadang ada yang salah, kadang kayak gini, ada 2 kali 5. Nah 2 kali 5 ini yang sering kalau anak-anak SD penulisannya kebalik. 2 kali 5 itu sebenarnya 5 ditambah 5 atau 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ayo. Ini tak tuliskan di sini ya. Ini sebenarnya 5 ditambah 5 atau 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah
2 ditambah 2. Nah, ayo yang mana ini? 2 kali 5 itu sebenarnya 5 tambah 5 atau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 5 kali. Gitu. Ayo, yang benar yang mana? Ini pelajaran SD. Halo? Pada menghilang ya? Hah? Yang mana? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ayo, bingung nggak? Ini SD, Mbak. Ya, ini pelajaran SD. Kalau kan guru SD itu kan tidak semuanya lulusan matematika ya, guru SD itu ya, karena sekarang kan ada PGSD ya, guru SD itu. Jadi kalau nggak memahami matematika, menjelaskan ini ke siswa itu banyak yang salah ya. Tapi kalau guru SD-nya itu lulusan matematika biasanya tahu. Nah, ini yang mana ya? Tadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jawabannya sama ya. 2 kali 5 kan 10. 2 tambah 2 tambah 10. Ini 5 tambah 5 juga sama dengan 10. Tapi yang benar yang mana? Nah, yang benar itu yang ini ya. 5 ditambah 5. Ya sama seperti ini. Ini 2x ya. 2x itu kan sama dengan 2 kali x ya. Nah, berarti ini x-nya itu 2, ada 2 x-nya. Ini sama, 2 kali 5. 5-nya itu ada 2. 5 tambah 5. Bukan 2-nya sebanyak 5 ya. Tapi 5-nya itu ada 2. 5 tambah 5. Nah, sama ini. Ini C-nya C tambah C tambah C tambah C seterusnya C. Ini sebanyak n suku ya, sebanyak n suku. Nah, ini NC ya, NC. Jadi misal ini nggak ada titiknya, misal ini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini ada 4 suku, berarti nulisnya 4C gitu ya. 4C. Tuh ya. Ini aljabar. Ini yang sering saya lihat guru-guru, kebetulan pas ada ya anak saya kan sekolah pulang-pulang ini, tapi ya saya kalah ya. Saya kalah sama gurunya lebih diikuti gitu ya. Apapun guru itu lebih apa ya, lebih menangan daripada orang tuanya. Apapun yang dikatakan gurunya itu diikuti oleh siswanya gitu ya. Gitu. Kayak contohnya misal di rumah rambutnya gondrong disuruh potong eh, orang tuanya biasanya nggak mau, tapi ketika di sekolahan suruh potong sama gurunya mesti langsung potong ya, langsung potong. Itu biasanya gitu, lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya. Ya sama seperti ini tadi, dulu anak saya itu diajarinya yang bawah ini gitu. Kita kasih tahu yang benar yang, tapi yang ya, tapi akhirnya gurunya itu tahu kalau salah, jadi ada yang salah gitu ya, akhirnya dibenarkan. Ya ini masih terkait dengan sigma gitu ya. Nah, oke, ini eh, notasi sigma ya seperti ini ya. Jadi berarti kalau ada sigma itu berarti dijumlahkan ya, dijumlahkan. Selanjutnya, nah, sifat-sifat sigma ini dianggap sebagai operator. Sigma beroperasi pada barisan dan operator itu melakukannya secara linier. Jadi ada teorema keliniaran sigma. Teorema keliniaran sigma.
Teorema kelinearan sigma, jika C suatu konstanta, maka nah ini ada tiga teorema, nanti bisa dipakai untuk ketika mengerjakan soalnya. Sebenarnya ini bisa dibuktikan semuanya 1, 2, 3 harus dibuktikan, tapi waktunya nggak mungkin kan, jadi kita langsung pakai saja. Jadi teorema kelinearan sigma ini, jadi ini hampir sama seperti yang kemarin kalau integral kemarin ya. Jadi kalau ada integral misal konstanta, ini C kan konstanta ya, konstanta fx gitu misalnya, jadi konstantanya bisa keluar. Ini sama dengan konstantanya keluar dari dalam sigmanya gitu ya. Yang tadinya sigma CAI dimulai dari 1 sama dengan N, ini sama dengan C-nya keluar, tinggal sigma AI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Ya. Kemudian sigma AI plus BI, ya sama seperti kemarin juga. Ini bisa dipisah. Ya. Seperti integral tak tentu kemarin ya. Integral tak tentu kemarin kan dipisah kalau ada penjumlahan, diintegralkan dulu yang pertama, kemudian diintegralkan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sigma AI min BI. Sebentar. Ini salah ya, ini salah. Jadi ini seharusnya sama seperti ini, cuma dikurangi gitu ya, tandanya dikurangi gitu. Jadi sigma AI min BI, di mana I itu sama dengan 1 sama dengan N, itu sama dengan A. Jadi dipisah gitu ya. Jadi ini sigma AI dikurangi sigma itu ada yang hilang ini sebenarnya, jadi dikurangi sigma BI. Nah, ini teorema kelinearan sigma ya. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh. Misalkan sigma AI di mana I itu sama dengan 1 sampai dengan 100 sama dengan 60 ya. Sigma AI ini sama dengan 60 dan sigma BI ini sama dengan 11. Hitunglah sigma dari 2AI dikurangi 3BI ditambah 4, di mana I itu dimulai dari 1 sampai dengan 100 ya. Penyelesaiannya ini menggunakan teorema yang tadi ya. Jadi langkah yang pertama dipisah dulu ya, dipisah karena ini ada pengurangan, ada penjumlahan, dipisah dulu. Sigma 2i kemudian dikurangi sigma 3bi ditambah sigma 4 ya. Nah, karena di sini ada konstanta 2, di sini ada 3, bisa dikeluarkan. Jadi 2 sigma AI dikurangi 3 sigma BI ditambah sigma 4 ya, sigma 4. Nah, dari sini didapatkan kan kalau ini saja sigma AI di mana I sama dengan 1 sampai dengan 100 ini kan 60 ya. Tinggal dimasukkan saja. Ini kayak kalau di aljabar ini kan skala X gitu ya. Misal ini X gitu ya. Nah, X. Jadi kalau di aljabar ini itu jadi 2X min 3X min 3Y ini karena beda ya. Ini X, ini Y gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan 60. 2 kali 60 dikurangi 3 kali sigma
BI, di mana I sama dengan 1, dimulai dari 1 sampai dengan 100, itu sama dengan 11. Nah, ditambah, nah kalau konstanta saja seperti ini, itu dikalikan dengan batas akhirnya. Gitu ya. Jadi, 2 kali 60 dikurangi 3 kali 11 ditambah 100 kali 4. 2 kali 60 ini kan 120 dikurangi 33 ditambah 400, nanti hasilnya 487. Silahkan nanti di cek sendiri ya, bener nggak ini 487. Nah, ini seperti ini ya, sigma ya. Jadi kalau ini konstanta saja berarti dikalikan dengan batas akhirnya. Sama seperti tadi, sama seperti yang tadi ya, ini tadi ya. Jadi kalau konstanta ini ya, batasnya itu dari 1 sampai dengan n, berarti dikalikan dengan batas akhirnya, jadi NC gitu ya, NC ini sama seperti ini. Jadi karena ini konstanta berarti dikalikan dengan batas akhirnya 100, jadi 100 kali 4. Paham ya? Ya, iya, 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 100 di sigmanya ini. Batas akhirnya ya, Mbak. Kan ini tadi loh, dari sini loh. Ini kan kalau ini kan N ya. Jadi kan NC gitu ya. Jadi kalau cuma konstanta, ini C jangan dibayangkan ini variabel, tapi ini konstanta. Konstanta itu bisa 1, 2, 3, 4 seterusnya. Gitu ya, konstanta. Kalau di sini kan jelas konstantanya kan 4. Kalau di sini kan 2AI. Jadi ini ada variabelnya ya. BI ada variabelnya. Tapi kalau konstanta kan bisa 4, 5, 6 seterusnya ya. Nah, ini dikalikan 100. 100 itu dari sigmanya ini. Kalau tadi di sini kan N ya. N kan bisa 1, 2, 3, 4 seterusnya juga ya. Kalau N, jadi N kali C. Kalau ini kebetulan batas akhirnya itu 100, berarti 100 kali 4. Gitu ya, Mbak.